siang, nama saya Novita Mandalena Sihite. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai prinsip etika profesi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar akuntan profesional menurut IFAC atau International Federation of Accountants. Yang pertama yaitu integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua yaitu objektivitas, artinya seorang akuntan profesional harusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Kemudian yang keempat yaitu kerahasiaan. Artinya harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik, kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku profesional. Artinya harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip etika menurut AICPA atau American Institute of Accounting Public. Itu yang pertama ada tanggung jawab. Artinya dalam melaksanakan tanggung jawab, mereka sebagai profesional harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. Yang kedua, kepentingan umum. Harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi. Kemudian berikutnya ada objektivitas dan independensi. Artinya harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, serta harus independen dalam penyajian fakta dan tampil ketika memberikan layanan audit dan jasa atestasi lainnya. Selanjutnya ada due care. Harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh anggota. Dan yang terakhir yaitu sifat dan cakupan layanan. Dalam praktik publik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dan menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip etika menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Dalam prinsip tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Kemudian berikutnya yaitu integritas. Artinya satu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kemudian yang keempat, objektivitas. Prinsip objektivitas yang dimaksud yaitu mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, serta jujur. Secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika maksudnya itu interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Kemudian kepatuhan terhadap kode etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran kode etik oleh organisasi apabila diperlukan terhadap anggota yang tidak menaatinya. Kemudian yang terakhir yaitu etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, semua perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, bahkan kompetitornya. Kemudian pentingnya menerapkan etika dalam bisnis maupun keseharian, yaitu etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek maupun panjang bagi perusahaan. Kalau Anda sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkan dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis Anda mengganggu bisnis lain. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan untuk materi mengenai prinsip etika bisnis atau etika profesi. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata maupun kondisi yang tidak mendukung, saya mohon maaf. Sekali lagi, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih, selamat sore.